Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Andini Masayu, lalu ada Dona Alia dan juga Fauzia Anissa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nominal group dan teknik penerjemahannya dalam artikel yang berjudul The Beauty of London, bersumber dari website babyloncitytours.com. Yang pertama ada The Beauty of London, artinya keindahan kota London. Kami menggunakan teknik penerjemahan pure borrowing dan amplifikasi. Lalu yang kedua ada So Much Beauty in London that will make you want to extend your visit longer than you initially intended. Artinya ada bukan banyak keindahan di London yang membuat Anda ingin memperpanjang kunjungan awal Anda. Menggunakan teknik pure borrowing, reduction, established equivalent, dan variasi. Lalu yang ketiga ada The Capital of England. Dalam bahasa Indonesia, ibu kota Inggris. Teknik penerjemahannya established equivalent. Lalu yang keempat adalah one of the most sought after destination for tourists and travelers all over the world. Dalam bahasa sasaran artinya salah satu tujuan destinasi yang paling dicari oleh wisatawan seluruh dunia. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent dan Galqui. Lalu yang nomor 5 adalah all throughout London. Artinya di seluruh London. Kami menggunakan pure borrowing dan established equivalent. Nomor 6 ada every street. Artinya setiap jalan. Menggunakan teknik Galqui dan established equivalent. Nomor 7 adalah every lane. Dalam bahasa sasaran, artinya setiap lajur. Menggunakan teknik established equivalent. Nomor 8, it's years of tradition. Dalam bahasa sasaran, ini tradisi tahunan. Teknik penerjemahannya established equivalent. Nomor 9 adalah Regent's Park. Artinya Taman Regen. Menggunakan pure borrowing dan Galqui. Nomor 10 ada some of more popular and most visited place in London by tourists. Dalam bahasa sasaran, artinya beberapa tempat yang lebih populer dan paling banyak dikunjungi di London oleh turis. Menggunakan pure borrowing. Nomor 11 ada Regent Park. Dalam bahasa sasaran, Taman Regen menggunakan pure borrowing dan Galqui. Nomor 12 ada Royal Opera House. Dalam bahasa sasaran tetap Royal Opera House menggunakan pure borrowing dan Galqui. Nomor 13 Houses of Parliament. Dalam bahasa sasaran gedung parlemen menggunakan established equivalent dan Galqui. Nomor 14 one of the most popular park in London. Dalam bahasa sasaran salah satu taman paling populer di London. Menggunakan teknik established equivalent dan Galqui. Nomor 15 ada recreation area. Dalam bahasa sasaran, tempat berrekreasi. Menggunakan established equivalent dan Galqui. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dona. Selanjutnya nomor 16 ada an artificial lake yang berarti danau buatan yang menggunakan teknik established equivalent dan Galqui. Yang ke-17 ada cricket grounds yang artinya lapangan kriket. Kriket merupakan sebuah olahraga tim menggunakan pemukul atau bat dan bola. Menggunakan teknik Galqui, pure borrowing, dan deskripsi. Yang ke-18 ada tenis court yang berarti lapangan tenis. Tenis merupakan permainan menggunakan raket sebagai alat pemukul bola hingga melewati net. Terjemahan ini menggunakan teknik Galqui, naturalized borrowing, dan deskripsi. Yang ke-19 ada children's playground yang berarti taman bermain anak-anak.
Ini menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Yang ke-20 ada The London Zoo, yang berarti kebun binatang London. Menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Nomor 21 ada The North Side of the Park, yang berarti taman di sisi utara reduksi, yang menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Untuk ke-22 ada many different animals and all of their beauty, yang berarti terdapat berbagai hewan dan mereka semua indah. Terjemahan ini menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Nomor 23 early morning, yang berarti terlalu pagi. Terjemahan ini menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Ke-24 menggunakan the best time to visit this park, yang berarti waktu yang tepat untuk mengunjungi taman ini. Terjemahan ini menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Ke-25 the late evening, yang berarti larut malam, yang menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Ke-26 the middle of the day, yang berarti di tengah hari. Terjemahannya menggunakan teknik establish equivalent dan calcul. Ke-27 the best theater to visit for all those who love drama and stage shows, yang berarti teater terbaik untuk dikunjungi bagi mereka yang menyukai drama dan pertunjukan panggung. Ini menggunakan teknik naturalized borrowing, establish equivalent. Ke-28 stage plays, yang berarti panggung pertunjukan. Terjemahannya menggunakan teknik establish equivalent. Yang ke-29 this theater, yang berarti teater ini. Menggunakan teknik naturalized borrowing dan establish equivalent. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Andini. Terima kasih. Lalu yang ke-30 adalah Royal Ballet and Royal Opera, where you can enjoy some of the world's best plays and famous characters portrayed by some prominent actors, yang berarti Royal Ballet dan Royal Opera, di mana Anda dapat menikmati beberapa drama terbaik dunia dan karakter terkenal yang diperankan oleh beberapa aktor terkemuka. Teknik terjemahannya menggunakan pure borrowing. Lalu nomor 31, The House of Parliament, yang dalam terjemahan Indonesia berarti sama, menggunakan teknik establish equivalent dan calc. Lalu yang ke-32 adalah A Cultural Heritage in London, yang padanan Indonesia berarti sebuah warisan budaya di London. Kami menggunakan teknik establish equivalent dan pure borrowing. Selanjutnya nomor 33, The Palace of Westminster, yang bahasa Indonesianya bermakna orang lokal, The Palace, Istana Westminster. Kami menggunakan teknik establish equivalent dan naturalized borrowing. Lalu 34, the headquarters of both the chambers of the parliament, yang bermakna markas besar dari kedua ruang parlemen. Kami menggunakan teknik establish equivalent. Lalu yang ke-35, the North Bank River Thames in the city of Westminster, yang berarti sungai Thames, di tepi utara kota Westminster.
kami menggunakan teknik pure borrowing dan established equivalent. Yang ke-36, a terrible fire in 1834 that partially destroyed the building. Terjemahannya yaitu kebakaran yang mengerikan pada tahun 1834 yang sebagian menghancurkan bangunan. Kami menggunakan teknik established equivalent. Lalu nomor 37, the Westminster Hall constructed in 197 yang pada bahasa Indonesia memiliki arti aula Westminster yang dibangun pada tahun 1097. Kami menggunakan teknik pure borrowing dan established equivalent. Lalu nomor 38, the fire yang memiliki arti api, kami menggunakan teknik established equivalent. Lalu nomor 39, the exact place where William Wallace, Guy Woskes, and King Charles I stood for a trial, yang bermakna tempat di mana William Wallace, Guy Woskes, dan Raja Charles pertama berdiri untuk diadili. Kami menggunakan teknik terjemahan pure borrowing dan established equivalent. Lalu nomor 40, the 19th century, yang bermakna abad ke-19, kami menggunakan teknik established equivalent. Selanjutnya nomor 41, its present state, yang berarti keadaan sekarang, kami menggunakan teknik established equivalent. Selanjutnya nomor 42, the Gothic architecture, yang dalam terjemahan Indonesia berarti arsitektur gotik atau gaya arsitektur seni pahat dan seni lukis abad ke-12 hingga ke-16 di Eropa yang identik dengan bangunan tinggi, megah, dan menara dengan ujung yang lancip pada gereja. Kami menggunakan teknik established equivalent, lalu naturalized borrowing, dan description. Nomor 43 adalah the all of its interiors, yang terjemahan di Indonesia bermakna seluruh interiornya. Kami menggunakan teknik established equivalent. Selanjutnya nomor 44, the royal family, yang bermakna keluarga kerajaan. Kami menggunakan teknik established equivalent dan calc. Lalu nomor 45, a fire in 1526, yang bermakna dalam bahasa Indonesia kebakaran di tahun 1529, kami menggunakan teknik established equivalent. Lalu yang terakhir adalah its official status of a royal palace, yang dalam padanan Indonesia berarti ini adalah status resmi istana kerajaan. Kami menggunakan teknik penerjemahan established equivalent dan naturalized borrowing. Mungkin sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.